Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bapak dalam mata pelajaran dasar-dasar kejuruan pengetahuan yang berkenaan dengan pengetahuan dasar pekerjaan sosial. Pada kesempatan ini Bapak harapkan sebelum kalian mendengarkan atau menonton video YouTube Bapak ini, agar kalian kiranya dapat menyiapkan buku-buku tulis ataupun alat-alat tulis untuk mencatat sebagian daripada pemahaman yang akan kalian dapatkan pada pembahasan materi yang Bapak akan sampaikan ini. Pada materi kelanjutan daripada mata pelajaran kita pengetahuan dasar pekerjaan sosial pada bab 2, yaitu mengenai tentang menganalisis pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Jadi pembangunan sosial di Indonesia sebuah kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan teoritis pembangunan sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memojokkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah 69 tahun merdeka, bagaimanakah kondisi kesejahteraan sosial kita di Indonesia? Bisa kalian lihat. Nah, jadi yang selanjutnya adalah B, konsep kesejahteraan sosial di Indonesia. Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang merupakan operasionalisasi amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konsep daripada Undang-Undang Nomor 11 ini adalah amanat daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai berikut. 1. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, jadi itu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mendefinisikan tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, itu definisi daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada ayat 1. Jadi di sini definisi di atas kesejahteraan sosial itu bukan hanya terpenuhi kebutuhan material, tapi juga kebutuhan spiritual warga negaranya. Jadi bukan hanya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual, maksudnya agama, kebebasan beragama, menjalankan ibadah. Nah, itu yang selanjutnya bukan hanya untuk sekedar hidup layak, tetapi juga agar warga negara mampu mengembangkan dirinya. Jadi bukan hanya untuk hidup layak, tapi warga negara itu bebas untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan dalam hal yang positif, artinya mengembangkan dalam hal ingin lebih mensejahterakan dirinya, artinya berhak untuk mengembangkan dirinya tapi secara positif. Nah, pada akhirnya agar tiap warga negara dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, jadi pada akhirnya mereka dengan tujuan daripada kesejahteraan sosial ini, maka setiap warga negara dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, tapi apabila warga negara tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara merata, maka akhirnya timbullah permasalahan sosial. Jadi inilah tujuan daripada tentang menganalisis pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini merupakan operasionalisasi amanat daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang selanjutnya adalah secara lebih teknis, operasionalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut. Artinya secara lebih teknisnya, kenapa jadi Undang-Undang Nomor 11-nya ada? Nah, apa sih yang digelutinya? Apa sih yang menjadi tujuannya? Apa sih yang menjadi sasarannya dengan Undang-Undang Nomor 11 ini? Nah, jadi sasaran yang daripada undang-undang ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, makanya di dalam pengertian pekerjaan sosial dikatakan bahwa sesuatu pekerjaan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, itu. Jadi berhubungan dengan pekerjaan sosial. Jadi membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sosial mengenai permasalahan mereka. Yang kedua adalah kelompok masalah. Siapa? Kelompok masalah misalkan orang miskin, terlantar, kecacatan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, keterasingan, keterpencilan, korban bencana, korban kekerasan, dan masalah sosial lainnya. Jadi kelompok masalah juga menjadikan lebih teknis operasionalisasi Undang-Undang Nomor 11 2009 ini tentang kesejahteraan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi. Apa fungsinya? Pemulihan atau rehabilitasi. Yang kedua pemberdayaan. Yang ketiga perlindungan sosial. Yang keempat adalah jaminan sosial. Nah, itu. Jadi secara lebih teknis, kenapa undang-undang ini ada dan diadakan oleh negara kita? Itulah yang ketiga tadi, secara teknis. Namun berdasarkan arahan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bentuk nyata program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia terdiri dari satu, program rehabilitasi sosial, yang kedua program perlindungan dan jaminan sosial, yang ketiga program pemberdayaan sosial, yang keempat adalah program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan kesejahteraan sosial, yang kelima adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain. Yang keenam adalah program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Nah, ini yang menjadikan arahan dalam bentuk nyata terhadap program pembangunan kesejahteraan sosial. Dan yang selanjutnya adalah mengenai konsep pembangunan sosial. Jadi konsep pembangunan sosial ini adalah bila dilihat secara sepintas, pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung bersifat parsial. Artinya, pembangunan sektor sosial di mana pembangunan kesejahteraan sosial tidak terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dalam satu kesatuan strategi pembangunan. Jadi, artinya pembangunan sektor sosial dengan pembangunan ekonomi itu tidak satu kesatuan, terpisah. Nah, jadi itulah konsep pembangunan sosial. Jadi bila dilihat secara sepintas, pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung bersifat parsial, yaitu pembangunan sektor sosial, di mana pembangunan kesejahteraan sosial tidak terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dalam satu kesatuan strategi pembangunan nasional. Nah, demikianlah yang Bapak dapat sampaikan pada pembahasan pertemuan kita di bab 2 ini, agar kalian bisa menyimak daripada presentasi materi ini, dan Bapak ingin kalian menjawab daripada evaluasi pertanyaan yang ada di sini, dan tugas tersebut kalian akan kirim di e-learning untuk pertemuan selanjutnya. Nah, demikianlah penyampaian Bapak sesingkat ini. Karena kondisi kita seperti ini, akhirnya kita juga terbatas untuk pertemuan dan tatap muka. Namun jangan pernah patah semangat dan jangan pernah tidak ingin selalu beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Bapak harapkan walaupun kita terbatas, namun tetap kalian semangat untuk melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan diri kalian, untuk keluarga dan bangsa ini. Oke, Bapak akhiri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.